Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video kali ini kita akan belajar tema pertama, organ gerak hewan dan manusia. Subtema kedua, manusia dan lingkungan. Pembelajaran kedua. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Kemudian nanti kita akan mengingat terus tentang protokol kesehatan. Dan kita akan belajar memasangkan nama-nama bagian tulang, terutama tulang manusia ya. Kemudian kita lanjut untuk menganalisis unsur-unsur sampul yang ada pada cover buku. Kemudian nanti akan ada tantangan belajarnya. Sudah siap? Yuk kita mulai. Yang pertama kita membaca protokol kesehatan. Selalu ingat ya untuk menerapkan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari namanya virus corona. Tetap menjaga iman, imun, dan aman. Ya, di sini Pak Guru punya sebuah gambar nih. Kegiatan apa sih yang nampak pada gambar tersebut? Ya, ada seorang anak yang menendang bola dan satu orang lagi menjaga gawang ya. Jadi mereka sedang bermain sepak bola. Kegiatan tersebut itu termasuk permainan yang menggunakan apa sih? Menggunakan bola, ya betul. Selain menggunakan bola, untuk melakukan kegiatan tersebut menggunakan kaki, ya, menggunakan tenaga, menggunakan otot untuk menggerakkan kakinya. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut tuh di mana, yo? Di jalan raya? Bukan. Pasti di mana? Di lapangan. Lapangan yang khusus untuk bermain sepak bola ataupun lapangan bermain itu. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Nih, pasti kalian sudah pada tahu ya, sebelum melakukan kegiatan fisik, olahraga seperti bermain bola, sebelumnya harus melakukan kegiatan, ya betul, pemanasan. Hebat. Ya, permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Bisa kita lihat ya, di sini ada kerangka manusia. Nah, selanjutnya, pada slide selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian tulang manusia dari atas sampai bawah.
Apakah kalian sudah mengetahui nama-nama bagian tulang tersebut? Yuk kita sama-sama pelajari. Mari kita pasangkan nama bagian-bagian kerangka manusia. Ya, di sini ada tulang apa nih? Tulang tengkorak. Yang mana yang tengkorak? Ada lagi rahang bawah. Yang mana rahang bawah? Nah, ini adalah tengkorak. Yang bawah, rahang bawah. Ya. Lanjut, kita masuk ke tulang lengan. Tulang lengan pada manusia ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, sama tulang telapak tangan. Nah, yang sebelah sini namanya tulang lengan atas. Sebelah sini juga tulang hasta. Yang sini tulang pengumpil. Bagian sini adalah tulang pergelangan tangan dan satu lagi tulang telapak tangan. Lanjut ke tulang pada kaki manusia. Ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Ya, tulang paha yang mana ya? Ya, sudah tahu ya tulang paha. Tulang kering, sebelah sini nih tulang kering, tulang betis yang ini, tulang tempurung lutut yang sebelah sini nih tempurung, tulang pergelangan kaki yang di pergelangan nih. Terus ada lagi tulang telapak kaki dan tulang jari kaki. Ya, sudah pada tahu ya nama bagian-bagian tulang pada manusia. Nah, dengan kita banyak membaca tentu kita jadi memiliki banyak ilmu ya. Seperti sebelumnya tadi kita banyak baca tentang yang namanya tulang manusia, jadi kita memiliki ilmunya. Asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni sisi depan dan sisi belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa memengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Yang keenam, terdapat sinopsis isi buku atau testimoni pada sisi belakang. Yang terakhir, yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Ya, ada 7 unsur pada cover atau sampul buku. Setelah ini, slide selanjutnya kita akan mengidentifikasi contoh cover beberapa buku ya. Yuk. Pertama, ada sebuah buku. Nah, apakah judulnya mencolok? Ya, judulnya Allah Sayang Padaku. Judulnya mencolok dan punya kalimat penjelas judul. Nah, dengan nama Allah. Kemudian selanjutnya ada nama penulisnya? Ya, ada. Nama penulisnya di sebelah sini. Kemudian lagi ada identitas penerbit. Identitas penerbit biasanya ada simbol atau logo dari sebuah penerbit ya. Nih, di sini nih. Nah, di belakangnya juga dia ada website si penerbitnya. Nah, oke. Kemudian ada lagi gambar yang menarik. Menarik kan gambarnya? Ada gambar anak laki-laki dan anak-anak
perempuan. Ya, karena ini bukunya buku anak-anak, jadi tentu sangat menarik perhatian bagi anak-anak. Kemudian lagi ada apa lagi? Sinopsis. Sinopsis. Ini ya sinopsis di belakang buku atau testimoni. Sini sinopsisnya. Pernahkah kamu berdoa? Tahukah kamu kepada siapa kita meminta? Kepada Allah Rabb semesta alam yang dengan kasih sayangnya mencipta, mengatur dan menjaga aku, kamu, tiap penghuni langit dan bumi, siang dan malam tak henti-henti, dan seterusnya. Ini sinopsis daripada bukunya. Menarik ya bukunya ya. Dan terakhir ada identitas buku pada punggung buku. Punggung buku itu yang mana sih? Nih, jadi kalau bukunya ditutup gitu, bagian sini akan kelihatan di rak buku. Ini namanya punggung buku nih. Ini identitas buku. Oh, ternyata ini judul bukunya dengan nama Allah ya. Berarti uh, yang kita pelajari unsur buku kalimat penjelas judulnya mungkin yang sininya. Yang Allah sayang padakunya. Oke, kita lanjut ya mengecek buku yang kedua. Oh iya, tak lupa juga dalam sebuah buku, khususnya buku di Indonesia, terdapat ISBN. Nih, ada nomor ISBN-nya. Oke, kita lanjut di buku yang kedua. Di buku yang kedua itu ada buku yang judulnya apa nih? Buku Taman Kehidupan judulnya. Dan di sini tidak ada kalimat penjelas judul bukunya ya. Unsur yang kedua, gitu kan? Kemudian lagi selanjutnya nama penulisnya ada. Nah, terus identitas penerbitnya di sini ada Narasi Nara, CV Narasi Nara. Kemudian lagi gambar menarik, cukup menarik bukunya. Kemudian sinopsis. Nah, ini ada sinopsisnya. Bahu-bahu yang membantu di sekeliling ayah mereka bertambah banyak. Wajah ayah mereka pun semakin tegak. Boykot itu malah semakin merapatkan barisan. Telah beberapa tahun berlalu. Bagaimana kabar Rukayah? Nah, ini sebuah buku yang dikarang oleh sahabat Pak Guru gitu, yang menceritakan tentang Sirah Nabawiyah gitu. Kemudian lanjut ya. Sinopsis sudah, identitas buku ya sudah ada di sini. Identitas buku pada punggung buku. Tetapi kayaknya tidak seperti sebelumnya ya, ada nama ininya, nama pengarangnya di identitas buku. Ya berarti setelah kita simpulkan kita identifikasi dua cover buku yang Pak Guru tampilkan, ada beberapa unsur buku yang kita pelajari, tapi di buku tersebut kurang terdapat unsur buku tersebut. Ya, terutama di kalimat penjelas judul si buku tersebut. Kemudian sini tetap ya di buku-buku di Indonesia tuh ada yang namanya kode ISBN. Tadi Bapak bilang ya. Ya, ISBN itu apa sih, Pak? ISBN itu International Standard Book Number. Yes. Nah, itu angka-angka bukunya itu punya nomor identitasnya. Nah, kita lanjut tantangan belajar kita pada hari ini ya. Yang pertama, kamu ambil sebuah buku cerita kamu atau apa saja yang yang ada di buku, yang di rumah kamu nih, buku cerita gitu ya. Mau buku cerita, buku pelajaran gitu. Kemudian coba kamu perhatikan cover bukunya dan selanjutnya kamu analisis ya bukunya. Apakah buku tersebut sudah memiliki unsur-unsur yang tepat? Kalau sudah, kamu jelaskan unsur apa aja yang ada di buku itu. Ya, contoh misalnya kamu tulis satu buku yang saya ambil, buku ceritanya, unsur yang pertama judulnya apa, unsur yang kedua kalimat penjelasnya apa, unsur ketiga dan seterusnya kamu tulis. Kemudian, tantangan yang kedua, nomor 2 nih, kamu telah mengetahui kan organ gerak dalam tubuhmu beserta fungsinya. Coba renungkan apa yang terjadi jika salah satu organ gerak dalam tubuhmu rusak atau nggak dapat bekerja sebagaimana mestinya.
Renungkan juga apa yang bisa kamu lakukan tanpa adanya organ gerak dalam tubuhmu. Lalu, nih yang kamu tulis, yang kamu jawab, bagaimana caramu menjaga organ gerak dalam tubuhmu? Bisa ditulis, dijawab di kolom komentar, dan sertakan identitas kamu ya. Alhamdulillah, kita sampai di penghujung slide, di penghujung video. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, semoga ilmunya berkah juga. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.